Macam-macam topologi jaringan. 1. Topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah topologi jaringan yang berbentuk rangkaian titik, yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, sedemikian hingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Kelebihan topologi ring: mudah dalam perancangan dan pembuatannya, performa sinyal dan aliran data stabil, bahkan lebih baik dari topologi bus meskipun mengalirkan data yang berat. Jika terjadi masalah, mudah untuk dilakukan konfigurasi ulang atau pemasangan baru. Hemat dalam penggunaan kabel dan mestinya hemat dalam biaya. Kekurangan topologi ring: jika ada salah satu komputer yang error, maka seluruh jaringan juga akan ikut error. Solusinya adalah dengan menggunakan topologi ring ganda. Performa arus lalu lintas data tergantung pada jumlah komputer yang digunakan. 2. Topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang hanya memakai satu kabel untuk media transmisi, dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang terhubung. Kelebihan topologi bus: lumayan sederhana. Apabila ingin menambah server baru lumayan mudah, karena pemasangan tidak memutus ke seluruh jaringan sehingga tidak mengganggu server. Hemat dalam penggunaan kabel dan biaya karena cuma menggunakan satu kabel utama. Kekurangan topologi bus: jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh jaringan juga mengalami gangguan. Jalur lalu lintas lumayan padat karena bolak-balik. Apabila jarak jauh diperlukan repeater, susah melacak tempat trouble. Jika komputer banyak yang terhubung, maka performa sinyal dan arus lalu lintas akan menurun. 3. Topologi star atau topologi bintang. Topologi star atau topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi star menggunakan hub atau switch sebagai node tengah untuk saling terhubung satu sama lain dari klien server menuju ke server atau sebaliknya. Kelebihan topologi star: tingkat keamanan tergolong tinggi, mudahnya dalam penambahan server baru yang ingin disambungkan. Apabila ada komputer error, mudah untuk dideteksi, paling fleksibel di antara topologi jaringan yang lain, kemudian untuk mengontrol karena sistemnya yang terpusat. Kekurangan topologi star: apabila hub atau switch rusak, maka seluruh jaringan juga akan rusak. Boros dalam penggunaan kabel, hub sangat sensitif, dan juga biayanya lebih mahal. 4. Topologi mesh. Topologi mesh adalah bentuk topologi jaringan yang mana semua workstation bisa terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Kelebihan topologi mesh: arus lalu lintas data cepat, terjaminnya kapasitas channel komunikasi. Jika ada gangguan pada satu koneksi jaringan, maka tidak akan mengganggu koneksi yang lain. Terjaminnya keamanan dan privasi. Kekurangan topologi mesh: biaya dikeluarkan lumayan tinggi, boros dalam penggunaan kabel, diperlukan ruangan yang cukup besar. 5. Topologi tree atau topologi pohon. Topologi tree atau pohon merupakan topologi jaringan yang bertingkat dan hierarki yang mana antar koneksi menggunakan hub atau switch dan masing-masing hub terhubung dengan file server. Kelebihan: mudah untuk digunakan dalam jaringan luas. Apabila ada gangguan, mudah untuk dideteksi. Kemudahan dan keunggulan dalam manajemen data, kemudian dalam pengelompokan workstation yang sejenis. Kekurangan: karena banyaknya sambungan, maka lalu lintas bisa dibilang lambat. Apabila hub error, maka komputer yang tersambung juga error. Penggunaan biaya tergolong besar, boros kabel. 6. Topologi linear. Topologi linear juga disebut dengan topologi bus yang beruntun. Kelebihan topologi linear: mudah dalam pengembangannya, hanya sedikit kabel yang digunakan, tidak ada kendali pusat, tata peletakan kabel lumayan sederhana. Kekurangan topologi linear: sangat mudah mendeteksi kesalahan yang terjadi, lalu lintas data bisa dibilang padat, keamanan dan privasi kurang karena pihak ketiga yang dilalui, kecepatan lalu lintas data sesuai dengan jumlah workstation. 7. Topologi hybrid.
Topologi Hilbert adalah topologi yang luas yang mana topologi tersebut adalah gabungan dari dua atau lebih jenis topologi yang lainnya. Topologi ini memiliki semua ciri-ciri dan sifat dari jenis topologi yang ada di dalam. Kelebihan topologi Hilbert. Kelemahan dari masing-masing topologi dasar dapat diatasi. Bisa diterapkan di lingkungan jaringan yang berbeda. Kecepatan topologi konsisten dan stabil. Cocok dengan jaringan yang berskala besar. Bisa mengurangi space jaringan yang terhubung. Kekurangan, biayanya mahal, proses pemasangan dan pengaturan cukup terbilang rumit, manajemen jaringan sulit, harus tersedia ruangan yang cukup luas, boros dalam penggunaan kabel. 8. Topologi peer-to-peer. Inilah topologi yang paling sederhana dan paling dasar dari semua topologi yang ada. Jenis topologi ini hanya terdapat dua komputer yang saling terhubung dengan satu kabel saja. Kelebihan topologi peer-to-peer. Sangat hemat dalam penggunaan kabel. Setiap komputer bisa menjadi server, proses pemasangannya yang mudah. Kekurangan, segi keamanan sangat rendah, sangat susah untuk ditambahkan dengan komputer lain, komponen jaringan dan komponen penghubung jaringan. Server pada jaringan komputer berfungsi memberikan pelayanan terhadap permintaan klien untuk menyediakan berbagai perangkat keras yang terdapat di dalam klien. Komputer klien sendiri dapat Anda gunakan untuk mengakses layanan yang diberikan oleh komputer server. Modem atau modulator demodulator. Modem adalah sebuah perangkat yang gunanya untuk menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet dengan sebuah saluran telepon. Router berfungsi sebagai penghubung antara LAN dengan jaringan internet di perangkat komputer yang digunakan. Hub adalah sebuah komponen pada jaringan komputer yang terdiri dari beberapa port, namun masih tetap menggunakan metode broadcast dalam mengirim sinyal ke perangkat. Keunggulan switch adalah walaupun terdapat port switch yang sibuk, port-port lainnya masih dapat berfungsi dengan baik. Radiator berfungsi untuk menerima sinyal lalu meneruskannya kembali ke perangkat dengan kekuatan sinyal yang sama. Kabel dan konektor. Pada sebuah topologi jaringan, Anda harus menggunakan kabel khusus agar perangkat komputer dapat terhubung dengan baik.